Nah, seperti inilah kondisinya teman-teman. Keadaan akar sudah penuh menutupi bagian pot, sehingga bentuknya pun sudah membentuk potnya ya. Dan ini saya kira pohon ini sudah lama sekali tidak saya ganti media, dan saya lihat perkembangannya memang sudah agak berkurang ya, tidak begitu pesat lagi. Makanya saya berinisiatif kita ganti media, kemudian ganti pot ya. Ya, seperti inilah penampakannya bakalan bonsai waru lokal yang kita miliki. Nantinya saya di bagian ini nanti akan kita reposisi ya perakarannya. Ini kan kalau kita lihat udah nampak besar gitu ya, nampak besar. Jadi nanti ini kan kita pecah. Pemecahan ini nanti kita pilih aja nanti akarnya yang mau kita pecah. Kurang lebih ya ada beberapa akar yang akan kita kembali pecah. Nah, ini bisa kita pecah ini teman-teman ya, karena lebih dominan. Nanti kita akan pecah di bagian ini. Kemudian ini ya, tiga akar ini akan kita pecah. Sebelum kita pecah, kita akan buang akar yang tumbuh liar di bagian atas. Bagian ini kita potong. Nah, ini seperti akar ini kita potong, kita buang saja ya, jangan ragu teman-teman ya. Nah, kayak ini kita buang, ini juga kita buang. Nah, seperti ini. Nah, itu teman-teman. Nanti ini kalau ini bagian ini sudah kambiumnya sudah menutup, baru di bagian ini nanti kita pecah lagi. Oke, saya kira ini sudah cukup. Untuk bagian bawah nanti saja sembari kita menunggu perkembangan yang di belah ini. Bagian yang di belah ini nutup, nanti untuk ganti media selanjutnya kita bisa seleksi akar lagi. Nah, kayak ini kan akarnya udah cabang ya, udah cabang dua kayak itu. Nanti kita pilih lagi mana yang akan kita pakai dan mana yang akan kita buang. Dan nanti kita akan potong sedikit bagian akar ini, bagian bawah ya. Kita jangan sampai nanti terlalu banyak di medianya, di pot, karena kalau medianya terlalu dikit, terlalu banyak akar, sama saja pohon ini nanti akan lambat ya perkembangannya. Oke teman-teman, sekarang kita potong di bagian ini, kita potong dulu ya. Nah, seperti ini teman-teman, dapat bonsai. Nah, ini akarnya kita potong, kemudian kita akan kembali menanam. Dan buat teman-teman ini, untuk media lama itu tidak usah kita buang, kita bisa manfaatkan kembali media lamanya ini untuk campuran ya. Cuma akar-akar serabut sisa potongannya ini kita bersihkan, kemudian kita campur dengan media baru. Campur dengan media yang baru. Nah, di sini teman-teman, saya sudah menyediakan satu buah pot yang ukurannya lebih besar dari pot sebelumnya. Nah, sebelum kita pakai pot yang besar ini untuk media tanamnya, terlebih dahulu saya
melubangi ya teman-teman ya, karena tujuannya agar supaya nanti pada saat kita penyiraman itu air lebih poros ya. Saya melubangi dengan menggunakan bor tangan ya, baik di bagian bawah maupun di bagian samping. Saya kira mungkin teman-teman bisa lihat ya, ini ya. Oke, kemudian kita coba tanam. Oke, sebelum kita tanam, kita ambil dulu media yang baru teman-teman. Sini saya sudah menyediakan, nah saya sudah menyediakan media yang baru ini. Ini medianya pasir sungai yang kasar itu, yang memang saya lebih cenderung lebih suka menggunakan media pasir sungai yang kasar, karena bisa saja media yang kita pakai itu media yang bagus seperti pasir malang gitu ya, tapi kadang-kadang kita sebagai pemula itu terkendala karena di tempat kita agak sulit cari media pasir malang itu ya. Bisa ada tapi nggak banyak, kadang-kadang ada, begitu ada itu cepat habis, karena pebonsai yang lebih senior itu biasanya menggunakan media pasir malang itu untuk media bonsai-bonsai mereka. Terkadang kita terkendala satu, yang pertama biaya ya, keuangan. Jadi kita bisa mengganti dengan pasir malang ya, pasir malang itu dengan pasir sungai ya, seperti ini ya teman-teman. Pasir sungai kita campur dengan tanah subur, unsur hara itu sangat dibutuhkan sekali. Saya kira bukan hanya sekedar waru, untuk bahan-bahan bonsai lainnya pun demikian. Oke, segera kita tanam. Saya kebetulan di video kali ini ada sisa pasir malang bekas saya tanam santigi dulu, saya ambil dari Lombok dan udah saya ganti dengan media yang lebih besar, dan ini ada sisa-sisa pasir malang. Jadi nggak perlu pasir malang semua teman-teman ya. Dan kalau teman-teman pemula seperti saya belum punya pasir malang, itu bisa diganti dengan pecahan batu bata. Pecahan dengan batu bata yang sudah lama kita hancurkan, itu sama saja fungsinya teman-teman ya. Kemudian kita kasih sedikit vitamin. Nah teman-teman, kemudian kita masukkan medianya ini ya, kita masukkan. Nah, sini juga kemudahan-kemudahan yang akan kita dapat teman-teman ya. Salah satunya kita harus menggunakan tremor. Apa itu tremor? Ya ini buat muter ini. Nah, tremor. Dan teman-teman kalau belum punya ini jangan khawatir teman-teman ya. Teman-teman bisa cari bekas bekas kursi yang biasa dipakai kantoran. Nah, itu juga bisa dibikin tremor. Saya ada bahkan dua yang saya buat, bahkan 2 buah saya buat. Oke teman-teman, ini kita coba dulu ya. Kita masukkan bahan bonsainya, apakah sudah pas ya. Oh masih tinggi ya teman-teman ya, masih ketinggian, berarti kita tambahin lagi medianya, teman-teman. Nah ini ya, ini semua aja. Nah ya, kita masukkan. Ya ini teman-teman
nampaknya. Saya kira cukup segini ya. Saya sedikit bercerita, bukan berbagi ya, sedikit bercerita kenapa hal ini harus kita lakukan, karena kita, yaitu berdasarkan pengalaman, setelah kita siram, medianya ini turun, kemudian pohon ikut turun. Jadi pada saat media itu sudah padat, kita kesulitan untuk mengecek akar. Apabila akar itu mungkin harusnya sudah kita potong atau kita belah, karena posisinya di bawah, dalam dari pot, maka kita mengalami kendala. Oke, teman-teman, nanti kita tambahkan lagi media di sini, di bagian ini. Tambahkan dulu ya, ambil media. Saya menggunakan talang air, tujuannya agar media yang akan kita tambahkan di bagian atas ini bisa terlindungi ya. Pada saat kita penyiraman itu tidak jatuh. Kemudian tujuan utamanya yaitu untuk menambah media ya, agar bahan bonsai ini pertumbuhannya bisa maksimal. Ya, terakhir teman-teman, kita siram. Di sini kita akan menambahkan vitamin B1 ya, agar supaya bertujuan bakalan bonsai ini tidak mengalami stres yang terlalu lama ya teman-teman. Sini saya punya B1, kita tambahkan B1-nya. Ini yang tidak kalah penting teman-teman ya, kita siram ya, siram menggunakan B1 sampai merata ini, hingga merata dan benar-benar meresap sampai ke bawah. Ya teman-teman, demikianlah proses pergantian media tanam bakalan bonsai Waru Lokal. Dan jangan lupa untuk teman-teman terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Setelah ini kita akan letakkan bakalan bonsai ini di tempat yang teduh terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah kurang lebih 1 minggu atau lebih, baru kita kembali letakkan di tempat yang kena sinar matahari. Ini sangat penting sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan bakalan bonsai kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemula tetap semangat dalam berkarya.